Oke, sahabat teropong dimanapun Anda berada, selamat malam dan selamat berjumpa kembali. Kita sekarang posisinya berada di Jalan Hertasning menuju ke Jalan Petarani. Nah, jadi kita belok kiri. Nah, kita berada di Jalan Petarani. Nah, tepatnya berada di bawah flyover, di bawah jembatan layang yang ada di Jalan Petarani. Nah, jadi kita mau melancong untuk melihat situasi dan kondisi yang ada di Kota Makassar, tepatnya di Jalan Veterani. Pada malam hari seperti ini situasinya kadang ramai, kadang juga sepi. Jadi kadang juga macet ya. Dan situasinya juga sudah seperti ini modelnya. Kita berada di bawah jembatan layang, jembatan tol layang. Kita berada di jembatan tol layang Petarani. Jadi pada saat hujan kita akan berlindung di bawah jembatan tol ini dan kita tidak akan kehujanan. Jadi jembatan tol layang ini akan menuju nantinya ke jalan tol yang ada di jalan tol yang menuju ke bandara dan ke berbagai cabang lagi. Jadi pangkalnya ada di sini. Ini pangkalnya yang dekat dari Universitas UNEM ya, Universitas apa lagi? UNM. Ini ternyata di UNM ada kegiatan, jadi ada rombongan mungkin. Apakah? Saya juga belum tahu. Kita lanjut saja perjalanan menuju ke tempat untuk berputar nanti. Oke, sobat teropong. Jadi untuk informasi di sebelah kiri kita ada Telkom, dan di sebelah kanan kita ada apa lagi ya, Telkomsel. Jadi di sebelah kita ada Telkom dan Telkomsel. Oke, jadi teman-teman yang barangkali mungkin belum pernah menuju ke Kota Makassar, pada kesempatan ini saya akan memperlihatkan seperti apa sih situasi yang ada di Kota Makassar saat ini, terutama yang ada di Jalan Petarani. Jadi posisinya kita berada di Jalan Petarani guys ya. Kita akan melihat tempat-tempat ini. Ini adalah tempat untuk naik ke jalan tol layang. Jadi jalan tol layang awalnya yang dari arah apa ya, itu di depan UNM, depan kampus UNM. Jadi ada beberapa titik tempat untuk naik ke atas jembatan layang tol yang ada di Jalan Petarani. Ini juga salah satu jalur untuk naik ke jembatan layang. Jadi tapi ini khusus untuk mobil ya, khusus untuk kendaraan roda 4 yang bisa naik ke jalan tol layang. Jadi kalau khusus motor ya tidak bisa guys. Jangan coba-coba karena bisa diburu oleh petugas karena ada petugas. Jadi jangan coba-coba naik motor. Kalau naik motor cukup di bawah saja. Dan di bawah sini saja kita sudah enak kan. Pemandangannya juga lumayan bagus. Ini ada beberapa tempat untuk balik ya. Ada beberapa tempat yang bisa dipakai untuk putar balik. Tentunya itu ini belum terlalu lama ini jembatan layang terpakai. Tol layang ini belum terlalu lama dan masih sangat baru.
Oke, ya, akhirnya kita sampai di apa ya, di lampu merah. Lampu merah di bawah flyover. Nah, jadi di atas kita ini ada dua tingkat jembatan. Jembatan pertama dan jembatan di atasnya lagi jembatan kedua. Jadi kita belok kanan untuk menuju ke Kota Maros. Kita akan menuju ke Kota Maros, jadi kita menuju dulu ke arah Daya. Jadi tadi di simpang 4 di bawah jembatan Layan dan jembatan flyover. Jadi yang jembatan tingkat pertama itu flyover namanya. Kalau yang kedua layang, jembatan tol layang. Sulit juga ya. Oke, jadi kita sekarang posisinya berada di Jalan Urip Sumoharjo. Apa ya, jalan cocok. Jalan Urip Sumoharjo, dan berada tepatnya di depan kampus Universitas Muhammadiyah UMI ya, di depan UMI. Kita berada di depan kampus UMI dan sekarang sudah lewat. Tidak lama lagi kita akan tiba di depan kantor gubernur. Ini dia kantor gubernur. Kantor gubernur itu ada banyak lampu-lampu yang cantik-cantik. Jadi sebenarnya di sini pemandangannya cantik kalau malam. Kalau siang panas ya. Jadi kalau malam enak ini. Pemandangannya di sini cantik-cantik. Ya saja sendiri nih. Oke guys, jadi kita sementara menuju ke menuju ke arah Makassar. Arah Makassar. Kita posisinya menuju ke arah Mtos. Jadi kita menuju ke arah Mtos, tapi ya lumayan macet guys. Macet. Jadi kita menuju ke arah Mtos, Makassar Towns atau disingkat Mtos. Itu tempat nongkrong, yang tempat belanja juga bagi muda-mudi. Dulu kalau orang Maros sih kebanyakan yang ke situ, tapi setelah ada Grand Mall, setelah adanya Grand Mall Maros itu Mtos jarang lagi didatangi oleh masyarakat dari Kabupaten Maros, karena kan ada Tommy Mall-nya toh. Ada Tommy Mall-nya beda Maros. Tidak ada mall-nya Sudiang. Bercanda. Oke, kita mana ya? Kita sudah di posisi tidak jauh ya. Kita sudah tidak jauh dari Simpang 3. Apalagi namanya di sini ya, ada Tugu, ada Simpang 3 di sini di depan kita ada Tugu Monumen apa lagi namanya, aduh saya lupa ya, begitulah. Tapi tidak jauh dari Simpang 3 itu kita akan sampai di Mtos. Jadi tidak jauh lagi, kita akan tiba di Mtos. Seperti itu guys, tetap ikuti dan jangan lupa ya, minta dukungan dan supportnya dari teman-teman semua dengan klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis guys, subscribe gratis. Oke, kita tidak jauh dari Mtos, jadi di sebelah mana ya, di sebelah kanan ini adalah Mtos. Ya ini Mtos. Kita sudah di depan Mtos. Sebelah kanan ya. Mtos. Jadi kita ini kalau ini sudah masuk jalan apa ya? Jalan aku lupa jalan apa namanya ini. Aduh. Sorry guys. Aku lupa nama jalannya. Tapi ini di sini ada beberapa kampus yang berdekatan, termasuk UIM, Universitas Islam Makassar, tempatnya Ibu Ketua ya, tempatnya Ibu Ketua dulu ngampus. Juga ada di sini STIMIK Akbah. Tapi STIMIK Akbah ini sudah berubah namanya, saya lupa namanya. Saya lupa nama barunya, tapi yang melekat di kepala aku itu STIMIK Akbah. Karena di STIMIK Akbah dulu ada teman di situ almarhum, sudah meninggal. Al-Fatihah untuk beliau. Bang Charles.
Dan sekarang ada gantikan di situ adiknya. Ada Bang Iful di situ di STIMIK Akbar. Dan tidak jauh dari STIMIK Akbar ada Universitas Hasanuddin Makassar atau Unhas. Jadi saya lama berkecimpung di sini. Pada waktu itu saya security di Bank Sentral Asia, di Bank BCA ya, di depan pintu 1 Unhas. Jadi saya lama di situ dan berkecimpung, dan ya lumayan lah kalau dibilang sahabat, teman, rekan di sini luar biasa. Saya sudah banyak. Kalau mungkin teman-teman di sini tidak ada kenal yang namanya Bang Kiku ya, karena di sini belum namanya Bang Kiku. Jadi waktu di sini, saya berkecimpung di daerah seputaran Unhas ini, nama saya itu Pak Anwar. Di teman-teman itu panggil saya Pak Anwar BCA karena kan saya masih security waktu itu. Jadi dia panggil saya namanya Pak Anwar BCA. Mungkin kalau ada yang bertanya, bilang ada kenal Pak Anwar BCA. Mungkin sebagian ya teman-teman yang mungkin saya pernah ajak berteman itu mungkin bisa kenal seperti itu. Oke, kita lewati pintu 0, pintu 1. Kita akan menuju ke depan rumah sakit apa lagi namanya ya, rumah sakit terbesar di Kota Makassar. Apa lagi namanya, saya lupa. Malik. Begitulah, saya itu pelupa banget ya. Jadi kita jalan-jalan dulu di Kota Makassar. Selamat menikmati pemandangan malam di Kota Makassar dan sekitarnya. Apabila rekan-rekan ada yang ingin merequest, mungkin ada yang ingin tahu lokasi di seputaran Makassar, wilayah apa, jalan apa, silakan untuk tinggalkan jejak di komentar. Apabila ada waktu dan kesempatan, saya akan mungkin buat vlog di sekitar situ ya. Setidaknya mungkin teman-teman yang dari rantau, mungkin di tempat rantau di manakah jauh di sana, dan ingin melihat jalan yang biasanya dia mungkin adalah tempat tinggalnya, tempat tinggal keluarga, silahkan untuk tinggalkan jejak di komentar. Kalau ada waktu dan kesempatan, saya akan buatkan vlog perjalanan untuk di jalan tersebut. Oke, kita sudah mendekati mana ya? Kita sudah mendekati apa ini? Kita sudah mendekati ke arah Dayak mungkin ya. Ya, ini dia. Kita sudah di depan Bintang. Jadi tadi itu kita di depan Bintang, di mana Bintang itu adalah tempat penjualan apa lagi nih ya, perlengkapan dari elektronik, berupa HP dan perlengkapan elektronik lainnya. Pokoknya banyak lah di situ kalau di Bintang. Jadi di Bintang itu di daerah Makassar ada Bintang yang di depan BTP, dan di Maros juga ada Bintang guys. Bintang di Maros itu ada di Grand Mall. Di dalam Grand Mall itu ada Bintangnya. Jadi kalau untuk perlengkapan aksesoris HP, aksesoris elektronik lainnya, bisa datang ke Grand Mall dan menuju ke Bintang. Ada Bintang di situ juga. Kita sudah di mana posisinya guys? Oke, mungkin kita sudah oh ya, kita sudah mendekati Dayak. Ya. Jadi tidak lama kita akan melihat patung ayam yang ada di Dayak guys. Tidak penasaran Ki dengan patung ayamnya Dayak? Tidak pernah terbang itu, ada anaknya. Jadi ada induk, ada jantan dan betina dan anak. Makanya mungkin gara-gara itu dikenal dengan ayam jantan dari timur, mungkin gara-gara atau mungkin julukan ayam jantan dari timur itu sehingga adanya ayam di lampu merah Dayak.